Ya, masih dalam breakout session track 2 dan sesi selanjutnya akan ada insights tentang securing the digital identity dan sesi ini akan langsung disampaikan oleh PT Q2 Technologies. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di sesi kami pada siang hari ini di acara IBM Partner Solution Summit 2020 dengan saya Enrico Perkasa dari Q2 Technologies. Pada siang hari ini saya akan memberikan sharing mengenai securing the digital identity. Kalau kita bicara tentang era digital saat ini, banyak perusahaan yang sudah mengubah atau melakukan transformasi di bisnis mereka menjadi bisnis digital, di mana dengan adanya teknologi digital banyak perubahan yang terjadi dari bagaimana cara kita beraktivitas dan juga berinteraksi. Mulai dari bagaimana perusahaan itu berinteraksi dengan customer maupun dengan bisnis partner dan juga karyawannya. Tentunya penggunaan teknologi digital ini bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak cukup lama, sejak internet itu mulai berkembang dan juga dengan adanya smartphone yang makin berkembang hingga saat ini. Makanya sekarang kita juga sedang melakukan sesuatu dengan teknologi digital. Dengan penggunaan teknologi digital ini banyak hal yang dipermudah. Bagi customer pun misalkan dengan adanya teknologi digital seperti digital atau internet banking, banyak customer yang tadinya harus melakukan transaksi itu harus datang ke cabang dulu. Sekarang transaksinya bisa dilakukan di mana aja asalkan ada internet dan ada mobile device. Tentu hal itu memudahkan bagi customer. Bahkan untuk buka account pun yang tadinya harus datang ke cabang, sekarang customer udah bisa buka lewat mobile device-nya mereka. Bagi karyawan pun juga sama, yang tadinya harus datang ke kantor, harus meetingnya face to face, sekarang meeting bisa dilakukan secara online. Kolaborasi bisa dilakukan menggunakan aplikasi dan bisa dilakukan di mana aja. Makanya dengan adanya teknologi tersebut adalah kita memunculkan satu terminologi baru yaitu digital identity, di mana kalau kita bicara digital identity di sini sebenarnya digital identity itu mewakilkan orang dalam bentuk ya internet. Digital identity inilah yang akan digunakan oleh kita untuk melakukan untuk diidentifikasi, untuk mendapatkan akses ke sesuatu yang memang diperuntukkan bagi kita secara digital di dunia maya. Jadi challenge-nya apa sih dengan adanya digital identity ini bagi perusahaan yang menyediakan jasa bagi customer ataupun bagi perusahaan yang mau menyediakan layanan bagi employee-nya sendiri, memberikan akses bagi employee-nya sendiri, akan ada challenge, yaitu bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa user ini memang user yang legitimate, customer ini memang customer yang legitimate, jangan sampai ternyata transaksi dilakukan oleh orang yang menyamar sebagai customer, bisa jadi karena pencurian account dan sebagainya macamnya. Karena itu di sini kita akan bahas tentang digital identity risk. Mungkin sebelum sampai sana kita mau lihat dulu emang seberapa besar sih impact-nya kalau kita tidak bisa memanage si digital identity risk ini dengan baik. Based on data, kerugiannya ternyata cukup besar. Sekitar 6-7 miliar US dollar setiap tahunnya dikarenakan adanya account takeover, atau mungkin di sini kita bisa bilang sebagai pencurian account atau penggunaan account yang dilakukan oleh fraudster misalkan. Bisa juga mengakibatkan kerugian hingga 3 billion US dollar per tahunnya karena adanya fraud yang diakibatkan oleh new account. New account fraud ini konteksnya lebih ke account baru yang didaftarkan oleh fraudster. Mungkin dia menggunakan informasi yang dia curi dari internet atau dari manapun, dia kumpulkan, dia coba bikin account tiruan dengan menggunakan identitas tersebut, dan itu menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Lalu kalau misalkan kita bilang digital identity, ya udah kita amanin aja deh, kita pasang teknologi security yang berlapis, otomatis ini akan mengubah experience dari end user, dan ternyata experience yang buruk bagi customer itu bisa merugikan perusahaan juga. Jadi di sini kita harus menemukan balance antara keamanan dan kenyamanan bagi end user, karena kerugiannya ternyata ditaksir cukup besar hingga 62 billion US dollar per tahunnya karena poor customer experience. Jadi di sini
Di session kali ini saya akan bahas dua hal di sini tentang bagaimana cara kita mengamankan digital identity. Satu, kita fokus ke pengamanan customer digital identity, dan kedua, kita akan fokus ke area pengamanan privilege identity yang ada di internal customer. Nanti saya akan sharingkan sedikit mengenai dua hal ini. Kita masuk ke section pertama di area protecting the customer digital identity. Kalau untuk melakukan proteksi di area customer digital identity, solusi yang dimiliki oleh IBM, kita menggunakan yang namanya solusi dari IBM Trustir. Karena dengan solusi dari IBM Trustir ini kita bisa melakukan deteksi terhadap fraud yang nantinya kita bisa mengukur resikonya dan melakukan autentikasi based on risk yang sudah dianalisa oleh IBM Trustir. Di sini ada 4 key capabilities yang dimiliki, yaitu adalah satu, di area non-user risk detection, atau di sini konteksnya untuk mencegah account takeover fraud. Kedua, untuk non-user risk detection, atau di sini konteksnya untuk mencegah new account fraud. Dan yang ketiga, adaptive access atau risk-based authentication. Nanti ini akan related dengan yang pertama di account takeover fraud. Jadi kita bisa melakukan autentikasi based on risk score. Jadi kita tidak melulu menerapkan multi-layer of authentication bagi setiap customer. Bisa jadi kalau memang customer yang kita lihat risk-nya itu rendah, ya udah kita lakukan aja langsung autentikasinya, tidak perlu tambahan layer autentikasi lagi, tidak perlu OTP lagi, tidak perlu 2FA lagi, bisa langsung jalan autentikasinya. Atau kalau misalnya kita lihat, oh ternyata risk-nya terlalu tinggi nih, ya udah kita lakukan step up authentication based on risk score yang sudah dianalisa. Dan juga yang terakhir di area compromise credential prevention, ini untuk mencegah, ini konteksnya lebih ke pencegahan malware untuk mencuri data milik customer credential. Kita masuk ke yang pertama, untuk di area account takeover fraud, atau di sini kita sebut sebagai non-user, karena di sini konteksnya adalah customer-customer yang memang sudah menjadi customer-nya kita nih. Challenge-nya biasanya apa sih yang dihadapi oleh bisnis? Yang satu adalah bagaimana kita bisa mengurangi fraud loss. Jadi jangan sampai ternyata banyak transaksi yang terjadi, kita banyak transaksi, tapi ternyata transaksi fraud yang malah merusak reputasi kita. Jadi kita harus melakukan, kita harus sebisa mungkin mengurangi transaksi yang bersifat fraud ini. Kita harus bisa mendeteksi secara dini dan melakukan pencegahan. Yang pastinya setelah itu akan meningkatkan brand reputation, karena customer pun pastinya akan happy dan akan memberikan feedback yang positif bagi bisnis. Dan pastinya dengan adanya fraud loss yang makin berkurang, fraud management OPEX pun akan berkurang, fraud investigation juga akan berkurang juga, dan pastinya akan terus-menerus kita harus melakukan peningkatan untuk akurasinya. Kita harus make sure bahwa si fraud management kita ini, fraud detection kita harus selalu up to date gitu, jangan bersifat statik, karena threat pun berkembang, otomatis detection teknik kita pun harus kita tingkatkan. Jadi ini yang tadi based on Forrester report, sekitar 6,5 sampai 7 billion US dollar setiap tahunnya kerugian karena account takeover fraud. Kalau kita lihat dari kill chain-nya nih, kalau misalkan urutannya seperti apa sih untuk account takeover? Biasanya pertama dimulai dari compromise kredensial, gimana dia caranya collect dulu kredensial dari yang target victimnya nih seperti apa. Lalu dari kredensial yang dia sudah kumpulkan, dia coba akses, dia coba login, lalu dia coba melakukan recon, dan dia coba monetize, dia coba ambil finansialnya yang ada di dalam account customer tersebut, dia ambil, mungkin dia akan transfer ke salah satu account yang biasanya Mio Lokal. Ini urutannya dari compromise kredensial sampai monetize untuk satu kill chain di area account takeover. Lalu bagaimana sih Trustir bisa ngebantu customer untuk melakukan digital identity, untuk bisa mendeteksi digital identity risk? Satu, Trustir itu melakukan analisa. Based on apa sih? Based on information yang dia collect dari device fingerprint, dan juga hygiene-nya seperti apa, apakah ada malware di dalamnya, related dengan financial malware. Lalu juga dari sisi network connection yang digunakan itu seperti apa sih? Apakah connection-nya risky atau tidak? Lalu juga dari passive behavior. Passive behavior ini dia melakukan analisa bagaimana sih user ini melakukan typingnya, seberapa cepat, mouse movement-nya seperti apa sih, dan biasanya dia mengakses apa aja sih.
ini akan dijadikan baseline yang tujuannya nanti dia akan gunakan sebagai anomaly detection juga. Di sini dia akan lihat historicalnya seperti apa, sekarang seperti apa, dia akan bandingkan untuk bisa menentukan apakah jangan-jangan transaksi yang dilakukan ini bersifat anomali. Lalu juga dari fraud pattern, jadi dia udah punya set dari fraud pattern yang sudah dia define. Di sini dia akan gunakan tersebut sebagai untuk engine-nya melakukan analisa resikonya. Dan juga yang terakhir dia juga menggunakan yang namanya konsorsium data. Konsorsium data ini ya ibaratnya database untuk fraud. Jadi dia punya informasi yang mana yang atribut yang baik dan mana yang buruk untuk meningkatkan tingkat deteksinya menjadi semakin lebih baik. Kalau kita tadi bicara tentang konsorsium data itu kumpulan dari mana aja sih sampai dijadikan satu database tersendiri yang digunakan untuk analisa. Jadi konsorsium data ini fungsinya ada pastinya untuk meningkatkan deteksi terhadap resiko yang lebih baik. Dikumpulin ini dari seperti yang di gambar ini ada sekitar 45 billion web hit dan juga lebih dari 300 terabyte of data yang dikumpulkan untuk menjadi feeding bagi IBM Trustir untuk fraud data konsorsiumnya. Selain itu juga bukan hanya informasi tadi, data konsorsium ini juga dikumpulkan dari lebih dari 516 billion data event, 500.000 malware sampel yang di-collect dan di-review, lebih dari 140.000 phishing site, malware configuration, dan juga security logic yang selalu di-update oleh IBM. Kalau mau berikutnya untuk kita lihat gambaran bagaimana sih cara kerjanya si Trustir ini dari dia melakukan deteksi sampai memberikan rekomendasi. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada flow-nya dimulai dari customer endpoint nih. Misalkan customer melakukan akses via komputer ataupun juga via mobile device-nya. Misalnya dia mengakses ke online internet banking. Nanti Trustir akan melakukan collect data misalkan dari sisi device-nya, dari sisi user-nya, dan session datanya. Data ini akan digunakan oleh IBM Trustir untuk melakukan analisa. Dia akan melakukan analisa dulu dari sisi device ID, geolocation-nya seperti apa, interaction pattern-nya, access time, terus juga ada malware yang ada di dalam browser-nya atau tidak. Lalu juga digabungkan dengan konsorsium data tadi, atau database tadi, dilakukan analisa. Lalu Trustir akan memberikan satu risk score. Di sini dia akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini nanti akan digunakan oleh, di sini contohnya adalah bank. Bank ini akan menggunakan rekomendasi tersebut misalkan untuk boleh deh login, boleh masuk, atau boleh melakukan transaksi. Atau mungkin boleh masuk tapi karena resikonya kita lihat tinggi, boleh masuk tapi transaksinya kita batasi. Jadi kita seperti yang tadi kita sebut di awal, kita nggak pengen bikin customer user experience-nya jadi jelek. Makanya kita coba melakukan seseamless mungkin. Kita tidak langsung blok transaksinya, tapi kita kasih tetap boleh login, tapi kita coba limit di transaksinya untuk mencegah terjadinya fraud transaction. Jadi itu kurang lebih step by step gimana caranya si Trustir membantu bank dalam mendeteksi resiko terhadap account takeover. Lalu kita masuk ke yang kedua di area new account fraud. Kalau untuk new account fraud ini konteksnya adalah kita mencoba mencegah sedini mungkin bahkan sebelum si customer ini menjadi customer kita, jadi masih berupa calon nasabah lah kasarnya. Jadi biasanya apa sih yang jadi challenge? Ya kita pasti harus memastikan bahwa memang mereka ini mendaftar dengan account-nya mereka, dan jangan sampai account ini didaftarkan oleh fraudster, karena misalnya kita membuka online channel di mana mungkin orang bisa daftar dari mana aja dan bukan ketemu secara tatap muka. Di sini kita mau menerapin optimal balance antara user experience dan fraud risk tadi. Dan untuk new account fraud ini ternyata kalau dari research yang sudah dilakukan, kerugiannya bisa mencapai 3 billion US dollar setiap tahunnya karena new account fraud ini. Biasanya untuk new account fraud sendiri, strategi apa sih yang diterapkan? Pastinya kita harus melakukan deteksi terhadap anomali, misalkan dari sisi phone number-nya, apakah ada yang mismatch, location datanya mismatch nggak nih, misalkan dia ngisinya di Indonesia tapi kok lokasinya bukan Indonesia. Lalu dari sisi velocity-nya,
misalkan user ini didaftarkan oleh device yang sama secara berulang-ulang gitu. Dilakukan oleh device yang sudah mendaftar berkali-kali gitu. Ini kan juga mencurigakan. Atau menggunakan email yang di reuse, ini juga mencurigakan. Lalu juga dari sisi non-fraud pattern, jadi kita udah punya gambaran tentang biasanya fraud-fraud itu seperti apa sih, lalu kita coba analisa apakah masuk nih. Misalkan contohnya nama dan emailnya nggak cocok, lalu juga misalkan dia diakses dari device yang mengandung malware, ini kan bisa jadi potensi bahwa kemungkinan terjadi new account fraud. Dan juga yang pastinya dari konsorsium data yang tadi sudah dikolek yang sudah digunakan oleh IBM Trustir. Di sini juga digunakan untuk melakukan analisa. Salah satu poin untuk melakukan analisa. Nah, jadi kalau di sisi IBM Trustir sendiri, dia sudah digunakan lebih dari 500 klien secara worldwide dan sudah melakukan proses bisa sampai 58 billion data setiap bulannya dengan memprotek lebih dari 200 juta user dari seluruh dunia. Dan keunggulannya memang dari sisi machine learning dan human intelligence-nya juga nih. Jadi ini ada kombinasi. Bukan cuma dari sisi platformnya ada machine learning dan AI-nya, tapi tetap harus ada human intelligence, harus ada fraud expertise yang running di belakangnya. Harus ada fraud expertise yang bisa melakukan analisa dan dilihat dari trennya seperti apa sekarang, lalu dia update di engine-nya si Trustir ini. Jadi memang IBM Trustir punya dedicated team untuk fraud dan identity risk expert yang terus melakukan update di teknologi ini. Oke. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Kita masuk ke sesi kedua yaitu di protecting the privileged identity. Kalau untuk privileged identity, ini kita fokusnya di identity yang dimiliki oleh internal company, di mana kita bicara spesifik di privileged identity. Sebelum masuk ke sana, kalau kita bicara privilege identity, sebenarnya ini merupakan salah satu part dari identity dan access management. Dan IBM sendiri merupakan salah satu key player yang ada di area tersebut, di mana IBM memiliki ketiga solusi yang ada di area identity access management, mulai dari privilege access management, identity governance and administration, dan juga access management and authentication. Di session kali ini kita akan fokus di privilege access management. Mungkin kenapa sih kita harus fokus di privilege access management bukan di account-account yang lain? Karena satu, privilege access management ini adalah yang berkontribusi yang memiliki resiko terbesar. Karena apa? Karena based on yang sudah terjadi, ternyata penyalahgunaan privilege ini masuk sebagai nomor 1 untuk security incident, dan nomor 3 untuk metode yang digunakan dalam data breach yang sudah terjadi. Dan lebih dari 80% insiden itu melibatkan privilege account. Privilege account management sendiri kalau di Gartner, dia dijadikan top priority project selama 2 tahun. Dan itu jadi nomor 1. Jadi ini jadi salah satu key consideration kenapa privilege access management itu penting bagi organization. Protecting privilege identity ini memang salah satu hal yang mission critical, karena privilege identity inilah yang merupakan kunci untuk masuk ke dalam resource company yang paling berharga. Jadi kita harus bisa melakukan kontrol dan monitor terhadap privilege access untuk mencegah terjadinya serangan melalui menggunakan privilege identity. Kalau kita bilang privilege identity sendiri, dia sebenarnya ada 2. Ada yang non-human dan ada juga yang human. Non-human itu mungkin yang digunakan oleh service account, application account, ataupun yang hard-coded di dalam aplikasi ini yang cukup berbahaya kalau misalkan kredensialnya di hard-coded di dalam aplikasi yang biasanya tidak dilakukan perubahan secara berkala. Dan juga privilege yang bersifat human user, ini biasanya infrastructure admin, biasanya juga database admin, dan sebagainya. Oke. Risk-nya apa aja sih yang related dengan privilege identity? Jadi satu, biasanya yang common terjadi adalah adanya unknown privilege credential, di mana kita kadang-kadang mungkin karena inventarisasi account-nya tidak dilakukan dengan terpusat atau dengan tersistem, akhirnya tercecer dokumentasinya. Mungkin ada account-account yang tidak terdata dan ada perubahan yang kita tidak catat. Jadi bisa jadi malah ada account-account yang kita tidak tahu bahkan itu ada gitu. Itu yang jadi bahaya.
Lalu juga biasanya passwordnya statik nih, nggak diubah. Semua password, semua sistem passwordnya sama. Dan ini bahaya karena ini berpotensi untuk terjadinya lateral movement. Untuk dapat masuk ke dalam satu akses ke data dan aset yang sensitif bagi perusahaan. Dan yang ketiga biasa challenge-nya ini lebih ke arah MFA atau multi-factor authentication yang kadang nggak di-enforce. Ini juga bahaya karena kalau misalkan kita tidak melakukan enforcement terhadap multi-factor authentication, kadang kalau passwordnya kita udah hilang, ya udah si orang yang menemukannya bisa langsung melakukan akses. Beda dengan adanya MFA. Kalau ada MFA, otomatis kita setidaknya mereka membutuhkan second factor untuk melakukan authentication. Dan juga yang terakhir di area lack of application control. Di sini kita tidak melakukan pembatasan dengan baik, tidak melakukan pembatasan secara granular untuk application control yang diperbolehkan untuk digunakan oleh masing-masing employee. Bisa jadi nih mungkin employee dia butuh akses admin untuk melakukan pekerjaan day to day-nya di notebooknya dia, tapi hanya untuk ke satu aplikasi aja. Karena pembatasan tidak bisa kita lakukan secara granular, akhirnya kita kasih aja semua akses admin ke si user ini, dan itu berpotensi bahaya karena dia bisa melakukan apapun ke device-nya. Misalkan dia bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang kita blacklist gitu. Tapi karena tidak kita enforce tadi, mereka tetap bisa melakukannya karena tidak ada pembatasan juga anyway. Oke. Itu resikonya. Dan kalau kita berkaca dari privilege access sendiri, sebenarnya ini merupakan salah satu bagian dari compliance yang dimandatkan oleh ISO ataupun PCI. Jadi ini bahkan NIST pun juga sama sih, dia juga membutuhkan, juga ada poin untuk privilege identity di sini. Kalau di ISO kita bisa refer ke poin annex A923, di situ juga ada management of privilege access right. Kalau di PCI DSS kita bisa refer ke requirement 7 dan requirement 10, di situ disebutkan tentang privilege. Kalau di requirement 7 dia fokus ke track sama monitornya. Di poin 10.2.2 bahkan disebutkan untuk melakukan tracking dan monitor terhadap activity action yang dilakukan oleh individu yang menggunakan root atau admin privilege. Lalu solusinya apa sih kalau dari yang bisa di-provide oleh IBM Security? Jadi IBM Security dia memprovide ada dua solusi yang related dengan privilege identity. Satu, IBM Security Verify Privilege Vault ini untuk mengamankan account administrator atau account privilege yang ada di infrastruktur perusahaan atau di IT infrastruktur perusahaan, atau di application, database, dan segala macamnya yang related dengan admin account. Dan yang kedua, IBM Security Verify Privilege Manager ini fokusnya lebih ke area yang namanya least privilege. Jadi pembatasan akses terhadap user yang menggunakan desktopnya ataupun notebooknya. Di situ kita lakukan pembatasan, kita enforce least privilege, apa yang mereka boleh lakukan, apa yang mereka tidak boleh lakukan, apa aplikasi yang boleh mereka jalankan, yang mana yang tidak boleh dijalankan, dan juga di sini kita lakukan kontrol terhadap aplikasinya. Jadi yang mana yang mungkin butuh admin privilege, yang mana yang tidak butuh, ya kita batasi based on policy yang kita akan terapkan di sana. Jadi kalau kita masuk ke yang pertama, di area privilege access control tadi, biasanya apa sih challenge-nya? Ya tadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, adalah biasanya penyimpanannya nggak secure nih. Biasa penyimpanannya dilakukan di spreadsheet atau mungkin di kertas yang disimpan dalam brankas. Ini juga jadi salah satu common challenge yang dihadapi di company. Ataupun kadang-kadang ada juga company yang nggak yakin nih berapa sih service account yang ada di organisasinya mereka, karena mereka tidak melakukan inventarisasi yang tersistem. Akhirnya mungkin ada service account yang secara nggak sengaja tidak terdaftar, dan akhirnya mereka nggak tahu juga ada di mana. Dan yang ketiga, biasanya waktu kita melakukan sharing account, kita butuhkan yang namanya password yang kita expose. Jadi kita kasih nih passwordnya, kita kasih dalam bentuk kertas. Dan ini bahaya kalau misalkan kertasnya ini kesebar kemana-mana. Ini bisa digunakan oleh orang lain untuk mengakses ke dalam aset yang dimiliki perusahaan juga.
Dan yang keempat adalah nggak tahu siapa sih yang masuk ke sana gitu, dan nggak tahu berapa lama di sana, even nggak tahu dia ngapain. Ini juga jadi bahaya karena kalau kita refer ke PCI DSS tadi, kita nggak melakukan tracking dan monitor di sini. Oke. Dengan IBM Security Verify Privilege Vault, capability-nya apa aja sih? Jadi kalau kita bicara Security Verify Privilege Vault, ini konteksnya lebih ke admin, account admin atau account privilege yang ada di internal perusahaan, di mana dengan adanya Security Verify Privilege Vault, kita bisa melakukan discovery, kita bisa melakukan manajemen, bisa melakukan proteksi, dan juga melakukan audit terhadap privilege account yang ada. Mulai dari establish secure vault sampai ke control session, kita coba rangkum satu persatu. Start pertama dari establish a secure vault, di sini dengan menggunakan IBM Security Verify Privilege Vault, kita akan melakukan penyimpanan terhadap kredensial yang bersifat privilege ini di dalam satu vault yang terenkrip dan tersentralisasi dengan menggunakan check-in dan check-out functionality. Jadi nggak tersebar lagi kayak tadi yang kita simpan di spreadsheet, mungkin kita simpan di kertas. Sekarang semuanya tersentralisasi di dalam satu secure vault. Tapi sebelum masuk ke sana, biasanya kita melakukan yang namanya discovery dulu di awal. Di fase discovery kita melakukan identify dulu nih, apa aja sih yang menggunakan privilege access, account-account-nya ada apa aja. Terus juga di sini kita akan akhirnya melakukan discovery terhadap privilege account apa aja sih yang mungkin tadinya sempat kelewatan, yang kita tidak data, kita coba discover, lalu kita lakukan onboarding proses ke dalamnya, supaya account-account ini bisa kita amankan dan bisa kita kelola ke depannya. Lalu setelah itu pastinya kita akan terus-menerus melakukan kontrol dan monitor terhadap privilege akses yang sudah di-maintain tadi. Lalu yang berikutnya di manage secrets. Jadi account-account yang tadi sudah di-onboard, kita apain? Pastinya kita harus maintain si password complexity-nya. Jangan sampai password-nya ternyata cuma 6 karakter, atau misalkan dia tidak ada complexity yang diterapkan. Jadi di sini kita ensure password complexity-nya, dan kita lakukan rotasi secara automated. Misalkan rotasinya secara berkala, ataupun setelah penggunaan harus langsung di-rotate untuk mencegah terjadinya pencurian privilege account. Itu juga kita lakukan. Terus juga kita lakukan ada workflow-nya juga nanti untuk siapa aja sih yang harus approve kalau misalnya kita mau akses ke salah satu server misalkan, atau ke salah satu database server. Jadi ada workflow untuk request aksesnya, dan semuanya pastinya harus ter-audit. Jadi ada audit trail-nya, oke, yang nanti akan digunakan untuk pembuatan report dan juga untuk pelaporan ke compliance juga. Lalu di fitur berikutnya ada delegate access. Di sini adalah gimana cara, ini relate dengan yang tadi di workflow. Jadi once misalkan saya mau akses nih ke satu server, di situ saya harus melalui proses approval dulu. Mungkin ada tim infra manajernya yang harus approve, atau mungkin manajernya saya yang harus approve sebelum saya bisa akses ke sana. Jadi di sini ada proses delegate access-nya di sini. Jadi based on kebutuhan dari organisasi. Jadi kalau misalkan memang organisasinya approval-nya harus kemana, ya kita bisa set based on sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Oke. Dan once misalkan nih kita udah masuk, saya udah dapat akses, saya udah di-approve, udah dapat izin, terus saya langsung melakukan session. Sessionnya ini apakah akan seperti dulu lagi? Pasti rasanya akan berbeda, karena di sini session kita akan dikontrol dan dimonitor. Jadi setiap yang kita lakukan akan dimonitor, akan dikontrol, akan direcord, dan misalkan kita melakukan typing pun keystroke-nya akan di logging juga. Supaya apa sih? Untuk mencegah terjadinya penggunaan privilege account yang tidak benar. Jadi di sini kita bisa ensure nanti tim auditor, misalkan dia mau melakukan audit, dia bisa cek nih apa aja sih yang dilakukan oleh si user ini waktu mengakses ke server ini. Dia ngapain aja, apa yang dilakukan. Di situ fungsi monitor dan tracking dapat dilakukan dengan baik. Oke. Itu yang tadi di area privilege access management yang di account administrator milik perusahaan. Lalu kita masuk ke yang part kedua yang di security verify privilege manager tadi. Kalau di sini kita fokus ke challenge-challenge yang related dengan application control.
sebelum masuk ke sana mungkin kalau di area ini kita biasanya sebut dengan salah satu disiplin yang namanya list privilege management. Jadi memang ini digunakan untuk melakukan pembatasan atau melakukan enforcement terhadap list privilege ke account yang digunakan atau ke user-user yang ada di internal company seperti employee misalkan. Jadi biasanya challenge-nya apa sih? Biasanya challenge-nya itu kita nggak tahu nih user itu running program apa sih, terus juga kita tidak melakukan pembedaan policy untuk masing-masing user, kita set satu policy yang sama. Terus juga kita nggak bisa melakukan pembatasan secara granular, misalkan kita harus melakukan pembatasan, misalnya user boleh install aplikasi apa aja sih, aplikasi A boleh, aplikasi B tidak boleh, atau aplikasi yang lainnya yang diperbolehkan listnya apa aja. Terus juga ada beberapa user mungkin yang butuh admin privilege untuk menjalankan aktivitasnya. Biasanya ini user-user kayak developer, ini butuh admin privilege untuk melakukan aktivitas hariannya. Lalu dengan IBM Security Verify Privilege Manager, apa sih yang bisa dilakukan? Satu, dia pastinya yang tadi dia akan melakukan enforcement terhadap list privilege dan juga dapat melakukan kontrol terhadap application yang ada di endpoint milik yang digunakan oleh employee. Di sini nanti akan ada agent yang digunakan, terus kita bisa melakukan penerapan policy yang fleksibel, bisa kita terapkan mana yang allowed, mana yang denied, dan juga misalkan yang sifatnya grey list yang mungkin kita belum define di awal. Lalu juga kita bisa mendefine juga, kita juga bisa melakukan remove lah, kita bisa remove local adminnya, jangan sampai di local sistemnya mereka masih punya admin account, karena admin account yang ada di dalam komputer milik employee inilah yang bisa digunakan oleh attacker untuk melakukan serangan. Oke. Dan juga bisa melakukan elevate application-nya juga based on penggunaan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari si employee tersebut. Jadi nggak melulu kita kasih admin privilege ke seluruh aplikasi yang ada di desktop tersebut. Kita bisa batasi mana aplikasi yang diizinkan untuk running admin privilege. Oke. Jadi di session kita hari ini kita sudah membahas tentang securing the digital identity. Jadi tadi kalau kita recap ada 2 poin yang kita bahas. Satu, bagaimana kita memprotect customer digital identity dengan menggunakan IBM Trusted Solution, di mana kita bisa mencegah kita bisa meminimalisir terjadinya account takeover fraud dan juga new account fraud. Dan di session kedua, di part kedua, kita membahas tentang protecting the privileged identity dengan menggunakan Security Verify Privilege Vault dan Security Verify Privilege Manager yang fokusnya ke list privilege. Kurang lebih itu 2 poin yang sudah kami sharingkan pada hari ini. Kiranya informasi yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk diterapkan di perusahaannya, dan misalkan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja dengan tim kami juga, dan kalau memang ada yang ingin diklarifikasi kita bisa melakukan sesi klarifikasi di lain waktu atau lain kesempatan, kita bisa set time-nya. Thank you, stay safe and stay healthy.